Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, and how are you today? Hi, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to study English about reading, speaking, grammar, and pronunciation. Well, everyone, for our discussion today, we have present perfect passive voice. Ya, setelah sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang simple present passive voice, simple past passive voice, simple future passive voice, present continuous passive voice. Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas tentang present perfect passive voice. Kita lihat dulu yang pertama dari makna atau arti, di mana untuk present perfect passive voice ini memiliki arti sudah di. Ya, sudah di. Sudah dimakan, sudah diminum, sudah dibuka, sudah ditutup, sudah dibaca, sudah dikendarai, dan lain-lain. Ya. Yuk, rumus or formula. Untuk rumusnya di sini ada positif, negatif, and interrogative, di mana untuk yang positif ada subjek, kemudian dia akan ketemu dengan have or has. Kemudian ada been di sini, lalu ketemu dengan verb 3. Untuk negatifnya tinggal menambahkan not saja di sini. Dan untuk interrogatifnya, have has-nya maju ke depan, kemudian bertemu dengan subjek, lalu ada been-nya dan juga verb 3. Ya, di video-video sebelumnya sudah disampaikan semua kalimat pasif itu menggunakan verb 3. Ya. Jadi kalau kita compare dengan present perfect yang aktif, ya bedanya present perfect yang aktif dengan yang pasif itu kalau yang aktif tidak ada been-nya saja, sedangkan yang pasif hanya tinggal menambahkan been. Ya, sedikit perbedaannya. Nanti kita bisa melihatnya di contoh. Kemudian karena di sini ada have or has, maka kita harus tahu ya, di mana siapa saja sih subjek yang menggunakan have? Oke, di sini subjek yang bisa menggunakan has atau yang boleh menggunakan have, Yang pertama itu ada I have. You have. We have. Or they have. Atau ada juga bisa di sini kita tuliskan nama orang jamak. Ya, untuk nama jamak maka dia ketemu dengan have. For example, Romy and Ronnie have. Sedangkan untuk yang menggunakan has, di sini ada she, he, it, dan juga ada nama tunggal, nama orang satu. Contohnya, Mr. John has, Mr. Abdul has. Ya, jadi ketika ada nama orang dan orang dalam kalimatnya cuma satu saja, maka dia menggunakan has. Dan di sini bukan hanya nama orang, baik itu orang, hewan, ketika jumlahnya satu, maka dia harus menggunakan has. Ini pun sama, nama jamak ketemu dengan have, nama tunggal ketemu dengan has. Next, selanjutnya kita masuk ke example. Ada contoh di sini kita compare, kita bandingkan di sini antara yang aktif dan juga yang pasif. Ya, sebelah kiri di sini adalah kalimat aktifnya dan ini perubahannya dirubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Jadi, secara meaningnya bagian sini yang active voice maka ini memiliki arti sudah. Oke, sedangkan untuk yang passive voice-nya memiliki arti sudah di. Oke, ada penambahan kata di. Number 1. I have eaten a plate of noodle. I have eaten a plate of noodle. Ada have, ada eaten. Di sini verb 3. Kemudian diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Nah, di sini I ini sebagai subjek, have eaten ini sebagai predikat, and a plate of noodle ini sebagai objek.
Boleh dilihat di video-video sebelumnya, ketika kalimat aktif diubah ke dalam kalimat pasif, maka ada perubahan posisi, di mana objek menjadi subjek, dan subjek mundur ke belakang menjadi keterangan pelaku, dan nanti akan disertai oleh kata by. Oke, lebih jelasnya yuk kita perhatikan dan kita compare sekali lagi kalimat aktif dengan kalimat pasif di sini. A plate of noodle. Nah, ini a plate of noodle di kalimat pasif dia ada di belakang sebagai objek. Sekarang dia ada di depan dan dia posisinya sekarang sebagai subjek. Has been eaten. Kalau di sini cuman have dan eaten saja, karena sekarang kita harus menggunakan rumus present perfect passive voice, maka kita harus melihat contoh yang positif di sini. Ada have atau has ketemu dengan been dan juga verb 3 menjadi has been eaten. Eaten di sini merupakan verb 3. Ya, has. Kenapa di sini pakai has? Karena a plate dihitungnya itu satu piring, tunggal. A plate of noodle has been eaten by me. Oke, di sini ada kata me. Me ini adalah perubahan wujud dari I. I di posisi aktif, dia sebagai subjek, namun ketika dia mundur ke pasif, berubah ke pasif, maka dia menjadi be. Oke, jadi salah kalau misalkan kita tulis menjadi by I. Ini wajib dirubah ke dalam posisi objek, maka menjadi by me. Next, she has taken that letter. She has taken that letter. She di sini sebagai subjek, has taken di sini sebagai predikat, dan that letter di sini sebagai objek. Oke, saya ulangi. Di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa kalimat aktif yang bisa diubah ke kalimat pasif itu adalah kalimat aktif yang memiliki objek. Ya, ini karena memiliki objek, she has taken that letter, maka dia bisa diubah menjadi kalimat pasif. Dan kita lihat, that letter yang tadinya di belakang sekarang maju ke depan, ya, dan beralih fungsi sebagai subjek, sekarang subjek sasaran. That letter has been taken by her. She di kalimat aktif berubah menjadi her di kalimat pasif. Oke. She has taken that letter. That letter has been taken by her. They have not drunk alcohol. They, as subject, have not drunk sebagai predikat, and alcohol as object. Oke, memiliki objek, maka dia bisa dirubah ke dalam kalimat pasif. Menjadi alkohol. Alkohol sekarang maju ke depan sebagai subjek sasaran. Ya, kalau ini subjek pelaku, ini subjek sasaran. Semua subjek yang ada di sini disebut sebagai subjek sasaran. Alcohol has not been drunk by them. Kenapa ini pakai has? Ya, of course, because alkoholnya di sini hanya satu. Hanya satu saja. Alcohol has not been drunk by them. Oke, by them. Dia, they di posisi subjek di kalimat aktif, namun ketika diubah ke kalimat pasif maka menjadi them. Karena harus berada di posisi objek. Next, we have not sold many phones. We, subject, have not sold, ini predikat, and many phones, ini objek. Oke, ada objeknya, berarti bisa diubah ke dalam kalimat pasif. Objek di belakang, maju ke depan menjadi subjek. Many phones, subjek, have not been sold by us. Oke, sekarang di sini kita menggunakan have, bukan has. Kenapa? Karena many phones, ada s di sini. Berarti HP-nya lebih dari satu. Ya, nama jamak, maka menggunakan have. Many phones have not been sold.
Ya, have not been sold sini semua sebagai predikatnya. By us ini keterangan pelaku. Oke, semua yang ada setelah by-nya merupakan keterangan pelaku. Many phones have not been sold by us. We di subjek di posisi active voice berubah menjadi us di posisi passive voice. Ya, jadi harus hafal. I menjadi me, she menjadi her, they menjadi them, we menjadi us. Oke, dua lagi, interrogative form. Have Ali and Ida driven this car? Have Ali and Ida driven this car? Di sini menggunakan have, kenapa? Karena ini adalah nama jamak, lebih dari satu. Ya, kemudian diubah ke dalam kalimat pasif menjadi has this car been driven by Ali and Ida? Oke. Ya, barangkali ada yang bertanya kenapa yang pertama pakai have tapi ketika diubah ke dalam kalimat pasif menggunakan has? Ya. Ini kira-kira apa penyebabnya? Oke, perlu dijelaskan di sini bahwa penggunaan have ataupun has di sini itu tergantung dari subjek terdekat. Ya. Kenapa di sini pakai have? Karena subjek terdekatnya itu adalah Ali and Ida, di mana dia merupakan nama jamak lebih dari satu. Makanya dia menggunakan have. Namun ketika yang ini has, this car ini kan sebagai subjek dan jumlah mobilnya itu hanya satu saja. Ya, maka dia menggunakan has. Jadi jangan terpaku, jangan terkecoh. Gara-gara di sininya have, maka ke sini menjadi have lagi. Tidak. Ya, penggunaan have dan has itu tergantung subjek terdekatnya. Ini kan ada perubahan posisi. This car yang tadinya di belakang sekarang maju ke depan. Jadi have has-nya menggunakan has. Has this car been driven by Ali and Ida? Next, has the manager called Ani and Ira? Nah, ini sengaja dibuat seperti ini. Kita lihat lagi di sini. Ada has. Dia menggunakan has karena bertemu dengan nama tunggal, the manager. Taunya tunggal dari mana? Di sini tidak ada tambahan s, maka manajernya hanya satu saja. Has the manager called Ani and Ira? Has the manager called Ani and Ira? Ya, Ani and Ira di sini sebagai objek. Ini sebagai predikat. Nah, maka ini bisa dirubah ke dalam kalimat pasif. Ani and Ira sekarang maju ke depan. Ya, maka penggunaan have has-nya itu harus mengikuti subjek terdekat. Lebih dari satu subjeknya, maka menggunakan has. Menggunakan have. Ya, kalau di sini tadi menggunakan has karena subjek terdekatnya adalah the manager yang jumlahnya satu. Sekarang subjek terdekatnya Ani and Ira, maka menggunakan have. Awas jangan terkecoh. Have Ani and Ira been called by the manager? Have Ani and Ira been called by the manager? Ini sebagai predikat, by the manager sebagai keterangan pelaku. Oke. Semua pola di sini SPO dan semua pola yang di sini SPK karena sudah tidak memiliki objek lagi. Objeknya sudah menjadi subjek sasaran. Ya, itu penjelasan untuk contoh perubahan dari aktif ke pasif. Sekarang kita lihat contoh yang conversation. Ada sedikit contoh conversation di sini yang bisa kita pelajari. Ada John and Bob. John says, Bob, can I borrow your car? Oh, I'm sorry, John. My car has been borrowed by my brother. Where does your brother go? He goes to a company. He has been accepted by that company. Has he been accepted by Austin Company? Yes, he has. Oke,
Ini contoh conversation di mana yang sudah saya warnain di sini ini merupakan contoh dari kalimat present perfect passive voice. Ada yang berupa positif dan juga ada yang berupa interrogatif. Tinggal kita cocokkan saja apakah sesuai dengan rumus atau tidak. Ya, jadi kesimpulannya adalah untuk membuat kalimat present perfect passive voice sangat sederhana sekali, tinggal kita melihat saja rumusnya dan juga contoh perubahannya di sini. Okay, this is the explanation about present perfect passive voice. So I hope you can make the easy example about present perfect passive voice. And thank you very much for watching my explanation. I hope you learned something from this video. Thank you very much.